Kita lanjut parting terlebih dahulu ya. Di bagian atas memisahkan antara bagian samping dan Oke, kembali lagi bersama gue RDBoya98. Terima kasih yang udah selalu support di video-video terbaru saya. Dan yang baru datang, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar channel ini semakin berkembang dan tutorial-tutorial akan lebih benar-benar detail ya. Biar kalian paham tentang style rambut dan teknik-teknik potong rambut. Kita mau lihat customernya seperti apa, yuk. Nah ini kondisi rambut si customernya. Dia itu unjung-unjungnya itu berada di atas. Idealnya unjung-unjung ini berada di sedikit agak di bawah. Kalau di atas seperti ini, hati-hati ketika memotong di bagian atas, jangan sampai kependekan. Kalau kependekan dia akan berdiri ya. Sini pertumbuhannya rambutnya tipis, jadi untuk di bagian samping saya akan buat taper, tidak akan terlalu tipis. Dan untuk di bagian atas, bagian depan mau dibuat fring ya, atau lebih berponi. Oke, yuk kita lihat proses dan pembahasan teknikal cuttingnya. Yuk kita lanjut parting terlebih dahulu ya. Di bagian atas memisahkan antara bagian samping dan bagian atas. Kita basahkan terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari belakang terlebih dahulu. Karena unjung-unjungnya di bagian atas, kita harus mengikuti putaran unjung-unjung atau user-user ya. Kita ikuti seperti ini sampai ke area samping. Seperti biasa untuk di bagian depan, patokannya itu di siku-siku kepala ya. Nah, seperti ini. Siku-siku antara bagian bawah dan bagian atas. Nah, seperti ini ya, harus lurus. Oke, sudah kita klip. Nah, lanjut ke area sebelah kanan ya. Kita lihat dulu unjung-unjungnya di mana. Nah, posisi unjung-unjungnya di area sini, jadi kita harus mengikuti pertumbuhan rambutnya kemana dia arahnya ya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan bisa jadi kerja dua kali. Kita klip lagi bagian samping pakai guard nomor 4 ya. Di sini bikin guardnya jangan terlalu tinggi, hanya sebatas medium. Jadi semakin ke belakang itu polanya semakin menurun ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari samping depan dia atas dan ke bawah semakin menurun ya. Setelah nomor 4 bikin guideline, kita turunkan komennya pakai nomor 1,5 di oven ya. Jangan terlalu tinggi, hanya di bagian area tempelnya aja. Jadi ketipisannya di area sini, dia itu tetap pakai guard nomor 4. Setelah pakai 1,5, kita turunkan lagi pakai setengah di close ya. Sini bikin baseline-nya pakai setengah. Ketipisannya terakhirnya itu setengah ya. Lanjut lagi pakai nomor 1 di oven. Di sini mengayun clippernya itu pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Setelah 1 close, kita turun lagi pakai setengah di open ya. Setelah setengah di open, kita naikkan pakai setengah di middle untuk menghilangkan garis antara nomor 1 di open dan setengah di close.
Lanjut bikin outline biar mempertegas hasil gradasi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan teknik di bagian atasnya nanti yang benar-benar simple untuk potongan fringe atau berponi ya. Untuk kalian yang masih belajar, coba perhatikan. Diwajibkan setelah pembuatan gradasi, ketika ada rambut yang masih sedikit hitam, kita hilangkan pakai gunting thinning atau gunting penipis, tapi jangan terlalu dalam juga ya. Hanya posisi rambut yang keluar ketika kita sisir ke area atas. Nah, seperti ini. Nah, sedikit demi sedikit rambut yang masih tebal akan menghilang. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke area belakang menggunakan guard nomor 1,5 di oven. Nah, untuk di bagian belakang dia itu bentuk kepalanya sedikit agak keluar di bagian sebelah kiri, makanya saya tidak akan terlalu tipis di bagian belakang atau tidak akan terlalu tinggi ya, hanya cukup guardnya setingginya seperti ini. Di sini mengayun clippernya itu mengikuti guard attachment atau comb attachment atau guard seperti ini. Nah, di bagian belakang pertumbuhan rambutnya itu dia itu meruncing seperti ini ya, makanya saya akan buat nol clipper di area sini, tapi jangan terlalu atas. Kita buat polanya itu lurus ya, tidak ada bentuk melengkung ke bawah atau ke atas. Kenapa tidak bisa dibuat atau enggak dibuat melengkung ke area bawah dan ke area atas? Karena dia itu si pundaknya itu pertumbuhan rambutnya meruncing seperti ini ya. Kalau dipaksakan gradasinya akan jelek. Lanjut lagi pakai satu di close ya brother. Sini tingkatnya itu 1 jari. Setelah 1 close, guardnya turunkan pakai 1 di open. Nah, ketika di area sini kita tundukkan seperti ini kepala customernya, biar lebih detail ketika proses pemotongannya ya. Nah, kalau ditundukkan seperti kayak gini lurus, dia pasti ada rambut yang gak kepotong, dan posisi clippernya juga kurang enak ketika mengayun. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut pakai setengah di close ya, untuk menipiskan bekas 1 di close tadi. Kita pakai middle dan pakai setengah di open untuk lebih detailnya. Dan lanjut pakai 0 di middle untuk menyambungkan bekas 0 clipper tadi. Sini atur tuasnya, jangan terlalu kependekan atau ketipisannya. Nah, seperti ini. Lanjut kita blending untuk memperhalus bekas pergantian antara comb attachment atau guardnya. Nah, dihaluskannya pakai gunting thinning biar gradasinya itu lebih smooth. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut overcomb yang masih sedikit agak tebal di area bekas guideline. Posisi guardnya itu pakai 0 tapi di open biar tidak ketipisan. Kita tarik ke area atas seperti ini. Nah, kan tarik, jadi jangan di bawah seperti ini ya, nantinya akan merubah bekas guideline atau susunan gradasi. Nah, seperti ini. Oh, kan sudah sedikit agak
berkurang yang masih tadi menumpuk. Nah, setelah overcomb, kita lanjut pakai gunting thinning untuk memperhaluskan bekas overcomb tadi ya. Nah, kalau nggak dipakai gunting thinning atau nggak ditipisin, dia itu kurang rapih. Nah, ini tuh kan, jadi rambutnya rapi. Nah, setelah selesai, kita lanjut buat outline ya, biar kelihatan serapi mungkin. Kalau potongan tanpa outline, terus potongannya itu tidak terlalu tipis, kurang bagus. Nah, kalau untuk potongan fade, baru outline-nya itu hanya di bagian temple. Oke, karena samping kiri dan kanan sudah selesai, kita lanjut untuk ke bagian atas. Kita memotong di bagian atas yang benar-benar simple, sesimpel mungkin ya. Jadi buat kalian gampang banget untuk dipelajari. Di sini kita memotong menyamakan dengan guideline yang bekas comb attachment ya. Di sini dibuat sedikit agak menurun ke area depan, jadi semakin ke depan semakin menurun, yang disebut diagonal ya. Bentuknya itu menjadi diagonal dan tekniknya itu dibuat point cut ya. Kiri kanan sama dibuat seperti ini, dan menentukan poninya kita di akhir ya, mengambil terpendek di area samping tadi. Di sini saya buat poninya itu sealis ya, karena posisi basah itu dia beda dengan posisi kering ya. Lanjut, setelah buat poni, kita buat profile section ya. Kita pisahkan antara bagian depan dan bagian belakang. Kebetulan di sini si unyeng-unyengnya customer itu di area atas, makanya memisahkan antara tengah-tengah kepalanya itu sedikit agak di atas, karena mengikuti si unyeng-unyengnya tersebut. Kalau dilawan, dia itu akan berdiri ketika setelah beres dipotong ya. Di sini dibuat berbentuk round ya, dan menggunakan teknik point cut. Setelah itu lanjut lagi membuat horizontal section, dan untuk memotongnya menggunakan teknik diagonal section, dan jangan lupa pakai teknik lagi point cut ya, agar ketika posisi rambut styling dia itu lebih kelihatan natural ya. Di sini mengambil patokan yang dari tengah tadi atau yang dibuat profile section ya. Dan ini sebelumnya ya brother, rambutnya gondrong, sudah tidak karuan, dan hasilnya seperti ini. Mungkin segitu tutorialnya. Terima kasih buat kalian yang udah lihat video itu, semoga bermanfaat ya. Dan baru yang datang, jangan lupa like, comment, and subscribe, biar channel ini berkembang dan membantu buat kalian lebih dalam pengetahuan tentang teknik potong rambut. Oke, terima kasih. Salam satu gunting.